ini akan ke Kota Tua. Ikutin kita terus. Situs pertama kita akan ke Museum Wayang. Setelah membayar tiket masuk, kita akan disambut oleh dua wayang besar, yaitu figur Gatot Kaca dan Pergiwa. Museum Wayang merupakan salah satu museum yang populer di Kota Tua, Jakarta. Museum ini didirikan pada tanggal 13 April 1974 dan resmi dibuka untuk umum pada tanggal 13 November. Museum ini didirikan oleh pemerintah Indonesia untuk melestarikan dan mempromosikan seni wayang. Di Museum Wayang ini terdapat beragam jenis wayang, dari mulai wayang domestik maupun wayang boneka dari mancanegara. Koleksinya meliputi berbagai jenis wayang, seperti wayang kulit, wayang golek, wayang klitik, dan koleksinya juga meliputi topeng, kostum, dan benda lain yang berhubungan dengan wayang. Tulisan dinding ini menggambarkan sejarah dari Museum Wayang. Pada awalnya, Museum Wayang adalah sebuah gedung gereja lama Belanda yang dibangun pertama kali pada tahun 1640. Lalu, kemudian menjadi Museum Wayang yang diresmikan pada tahun 1975. Selanjutnya, kita memasuki ruang Sumatera Utara. Di sini ada juga gundala-gundala yang berasal dari Karo, Sumatera Utara. Ini adalah sebuah tari topeng untuk mendatangkan hujan. Biasanya dilakukan pada musim kemarau. Boneka si gala-gala ini dimainkan dalam upacara kematian dari seorang laki-laki yang meninggal tanpa keturunan, dengan maksud agar arwah yang meninggal dapat mudah naik ke surga. Di sini juga terdapat koleksi wayang golek. Di koridor ini terdapat koleksi golek cepot yang berasal dari Bandung. Sebelum menaiki tangga, ada koleksi wayang revolusi. Ada figur bangsa pribumi, Jepang, dan kulit putih. Salah satunya ada si Pitung dan si Manis Jembatan Ancol.
Sebelum menemukan pintu keluar, di lorong terdapat koleksi topeng-topeng. Dari mulai topeng Bali, topeng Cirebon, topeng Malang, dan juga topeng Surakarta. Oke guys, setelah kita break, selanjutnya kita ada di Museum Indonesia. Museum Bank Indonesia menempati gedung Bank Indonesia Kota yang sebelumnya digunakan oleh The Javas Bank, gedung yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi. Pemerintah telah menetapkan bangunan tersebut sebagai bangunan cagar budaya sesuai SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 475 tahun 1993. Pelestarian gedung Bank Indonesia Kota sejalan dengan kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang merencanakan daerah Kota Tua sebagai salah satu daerah bersejarah di Jakarta. Sebagai salah satu pelopor revitalisasi gedung-gedung bersejarah di Kota Tua, Bank Indonesia termasuk menyajikan pengetahuan terkait peran Bank Indonesia dalam perjalanan sejarah bangsa, termasuk memaparkan latar belakang kebijakan Bank Indonesia yang diambil dari waktu ke waktu. Hal inilah yang menjadi pertimbangan munculnya gagasan pentingnya keberadaan Museum Bank Indonesia. Setelah dari ruangan sebelumnya, sekarang kita masuk ke lorong di sebelah kiri. Lorong ini adalah ruang peralihan. Lorong ini yang akan membawa kita ke ruangan sejarah. Sekarang kita berada di History Area. Ruangan ini merupakan ruangan yang baru diresmikan pada bulan November 2018. Di ruangan ini juga menceritakan awal dari berabad-abad yang lalu ketika banyak pedagang datang ke Indonesia untuk mencari komoditi, khususnya rempah-rempah. 3 rempah teratas adalah pala, cengkeh, dan kayu cendana. Pada masa penjajahan Belanda, bank pertama Batavia, Bank Van Leuning, didirikan oleh Gubernur Jenderal Van Imhoff pada tahun 1746. Gubernur Jenderal berikutnya, Mosel, mendirikan Bank Koren pada tahun 1752 dan kemudian menggabungkan kedua bank tersebut itu menjadi Bank Koren and Bank Van Leuning. Sejarah berlanjut ke masa penjajahan Jepang hingga hari kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Saat itu, Indonesia belum memiliki bank sentral. Oleh karena itu, dinyatakan bahwa Bank Indonesia akan menjadi Bank Sentral Indonesia. Namun, pendirian bank sentral tidak sederhana itu. Selanjutnya, Anda akan mempelajari perjuangan Indonesia sebagai negara yang baru lahir untuk menjaga nilai uang. Di ruangan ini kita juga diberitahu walau Indonesia sudah merdeka, tapi saat itu uangnya belum ada yang resmi. Ini bisa dilihat uang pada masa itu. Di ruangan ini juga ada logo Bank Indonesia dari 1870 sampai sekarang. Ruangan sejarah ini juga ada periodical room. Ruangan ini dibagi menjadi beberapa periode, mulai dari kisah panjang menuju kemerdekaan Indonesia, periode Prabank Indonesia, masa krisis moneter, proses berbenah pasca krisis, hingga fokus ulang peran Bank Indonesia.
Periodical Room juga menceritakan tentang bagaimana Bank Indonesia dari periode ke periode dan menceritakan bagaimana uang bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dan dunia. Bisa dilihat di periode ini rakyat sudah disuruh untuk menabung. Menabungnya bukan lagi di celengan tapi di tabungan yang ada di bank. Nah, sekarang kita masuk di lokasi hitam. Lokasi hitam ini adalah tragedi terjadinya kerusuhan pada tahun 1998. Di sini ada barang-barang saat terjadinya kerusuhan. Setelah dari periodical room, kita ke bagian ruangan perbankan syariah. Ruangan ini menjelaskan mengenai sejarah dan hukumnya. Ada layar interaktif yang bisa kita mainkan dan buku digital yang sangat menarik. Sekarang kita ada di ruang gubernur. Sesuai dengan namanya, ruangan ini merupakan ruangan yang ditempati oleh Gubernur Bank Indonesia. Setelah dari ruangan sebelumnya, sekarang kita ada di meeting room. Sesuai dengan namanya, ruangan ini digunakan untuk meeting atau rapat dan untuk memutuskan segala sesuatu tentang Bank Indonesia dan uang di Indonesia pada masanya. Nah, sekarang kita berada di Gold Room. Ruangan ini merupakan ruangan khusus menyimpan emas-emas yang beredar pada masanya. Dahulu, emas-emas yang dimuseumkan ini digunakan sebagai jaminan uang yang beredar di masyarakat sebelum dicetaknya uang sebagai alat pembayaran yang sah. Setelah dari Gold Room, kita selanjutnya akan ke Numismatic Room. Ruangan ini merupakan salah satu ruangan utama yang ada di museum ini. Di sini terdapat jenis-jenis uang yang unik dan disertai dengan kapan uang itu dibuat. Terdapat juga jenis-jenis uang yang digunakan dari zaman kerajaan sampai sekarang, mulai dari uang logam, uang emas, hingga uang kertas. Dan terdapat jenis-jenis uang dari berbagai negara. Sekarang kita berada di ruangan terakhir dari Museum Bank Indonesia. Di sini ada miniatur gedung Museum Bank Indonesia. Dan selanjutnya kita akan ke Museum Sejarah Jakarta. Oke guys, untuk perjalanan kita yang terakhir ini, kita berada di museum yang ikonik dari wisata ini, yaitu Museum Jakarta.
Museum Sejarah Jakarta atau lebih populer bernama Museum Fathahillah. Di sini, pengunjung dapat menelusuri berbagai peninggalan sejarah kota Jakarta sejak zaman prasejarah, masa kejayaan pelabuhan Sunda Kelapa, era penjajahan, hingga ke zaman setelah kemerdekaan. Gedung museum yang berdiri saat ini awalnya merupakan balai kota atau Stadhuis yang diresmikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Abraham van Riebeeck pada tahun 1710. Koleksi-koleksi yang bisa ditemui di Museum Sejarah Jakarta ini mengenai kronologi sejarah Jakarta, beberapa replika peninggalan masa Kerajaan Tarumanagara dan Kerajaan Pajajaran, hasil aktivitas penggalian arkeologis di Jakarta, dan beberapa perabotan antik era penjajahan Belanda mulai dari abad ke-17 hingga ke-19. Berbagai macam barang seperti mebel, lukisan, keramik, dan batu-batu zaman dahulu terkait dengan Jakarta ada di Museum Sejarah Jakarta. Selain itu, berbagai macam senjata berupa pedang pada masa kolonial Belanda. Agar museum ini menarik bagi para pengunjung, tata letak koleksi-koleksinya diurutkan berdasarkan urutan waktu sejarah Jakarta sebagai pusat pertemuan budaya dari berbagai kelompok suku bangsa, baik orang Indonesia asli maupun luar Indonesia.
Namun, hal yang paling ikonis dalam museum tersebut adalah penjara tanah. Penjara tersebut dahulu digunakan untuk para tahanan serta tokoh masyarakat yang melawan penjajahan Belanda. Penjara ini sangat kecil, gelap, dan memiliki atap yang pendek hingga tahanan tidak bisa berdiri. Berdasarkan seorang pemandu museum, penjara bawah tanah ini pernah menahan Pangeran Diponegoro dan Cut Nyadin.